Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 14 Mei 2023, hari Minggu Paskah ke-6. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Laurentius MSSCC dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dalam Injil hari ini, Yesus memberitahukan dua hal penting kepada para murid-Nya. Pertama, Yesus memberitahukan tentang seorang penolong, yakni Roh kebenaran. Penolong ini akan menyertai para murid selama mereka menjalankan tugas pewartanya. Kehadiran penolong atau Roh kebenaran dalam kehidupan para murid melahirkan semangat baru dan mendorong mereka untuk semakin berani berbicara tentang Kristus Yesus. Mereka pun tidak takut mengajak banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Di Roh kebenaran dapat mengubah kehidupan para murid Yesus. Namun agar mereka mengalami Roh kebenaran itu, maka mereka harus setia kepada Yesus. Kesetiaan itu pun harus terbukti dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Para murid mengasihi Yesus dan mengikuti segala perintah-Nya. Ini yang menjadi syarat utama agar para murid mengalami Roh kebenaran. Saat Roh kebenaran itu tinggal di dalam diri mereka, para murid seperti dilahirkan kembali, sebab Roh itu memperbaharui seluruh kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang kedua yang disampaikan oleh Injil kepada kita semua, yaitu tentang kasih Yesus yang abadi. Yesus memanggil para murid-Nya untuk selalu bersama dengan Dia dan melanjutkan karya-Nya di dunia ini. Dia menguatkan dan meyakinkan mereka
ketika para murid protes karena telah meninggalkan segalanya. Semua yang dikehendaki oleh Allah diberitahukan kepada mereka oleh Yesus secara terbuka. Jadi kasih Yesus yang sangat besar bagi para muridnya adalah Dia melibatkan mereka dalam karya agung yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Meskipun mereka bukan orang terpandang di hadapan manusia, namun Yesus memilih dan memakai diri mereka untuk mewartakan kehendak Allah di dunia ini. Selain itu, saat Yesus menderita, Dia tetap menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka agar imannya tidak goyah. Dan Yesus pun tidak marah atau menaruh rasa dendam kepada mereka, meskipun mereka meninggalkan dan menyangkal dirinya saat Dia ditangkap dan diadili di depan banyak orang. Setelah Yesus bangkit, Dia selalu menampakkan diri kepada para muridnya agar mereka mengerti kehendak Allah dan mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya. Singkatnya, Yesus tidak akan meninggalkan para muridnya berjuang sendirian di dunia ini. Seperti yang Ia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Yesus pergi kepada Bapa, tapi bukan untuk meninggalkan para muridnya. Dia pergi untuk menyiapkan tempat khusus bagi mereka dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi Yesus selalu ada di dalam diri para muridnya, seperti yang Ia katakan, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Saudara-saudari yang terkasih, kasih Kristus dan roh kebenaran pun akan melekat dalam diri kita orang beriman. Kasih dan roh kebenaran itu pula lah yang menuntun kita untuk berkarya di dunia ini. Seperti para murid, kita semua diutus untuk mewartakan kedamaian dan sukacita kepada semua orang. Tugas ini dapat kita lakukan setiap waktu. Tidak perlu kita mencari waktu khusus untuk menyerukan perdamaian dan membahagiakan sesama. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri atau di dalam keluarga kita masing-masing. Namun agar pewartaan dan kesaksian bisa dirasakan oleh semua orang, maka kita harus seperti para murid, yakni mengasihi Yesus dan mengikuti segala perintah-Nya. Amin.